Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Bapak. Pada video kali ini kita akan membahas materi bentuk aljabar, yang mana fokus pembahasan kita materi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak semua simak video berikut ini. Matematika kelas 7, operasi bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum kita melakukan operasi bentuk aljabar, kita mengenal dulu bentuk aljabar. 2x ditambah 4, ya, ini 2x ditambah 4 adalah bentuk aljabar. Ya, bentuk aljabar itu ya cirinya memuat variabel. Ya, ini ada x. Jika ya bentuk atau bilangan memuat variabel, itu dinamakan dengan bentuk aljabar. 2x ditambah 4, kita lihat ya, koefisien ini 2, itu dinamakan koefisien. X dinamakan variabel, 4 dinamakan konstanta. Di sini di sisi kanannya 2x ditambah 4, ini sama contohnya. 2x dinamakan suku dan 4 dinamakan suku. Jadi kita mengenal bentuk aljabar itu ada terdiri dari koefisien, variabel, konstanta, suku. Yang pertama koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contoh, 6x ditambah 4y ditambah 5x dikurang 7y ditambah 9. Koefisien pada suku ya, 6x itu koefisiennya 6, 4y adalah 4, 5x adalah 5, dan negatif 7y ya koefisiennya adalah negatif 7. Jadi ini bisa kita pahami, koefisien itu adalah angka yang terletak di depan variabel. Selanjutnya variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel ya disebut juga ya dengan istilah peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C hingga Z. Ya, jadi bebas. Ya, hanya saja yang sering kita lihat itu X, Y, Z ya, A, B, C itu yang sering dimisalkan. Ya, boleh ya huruf yang lain. Selanjutnya apa itu konstanta? Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan ya dan tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu bilangan yang tidak memuat variabel ya pada bentuk aljabar. Selanjutnya suku. Nah, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ya, bisa juga perkalian ya atau pembagian. Jadi suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi ya, operasi aljabar ya, tambah, kurang, kali, bagi. Suku ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama suku sejenis dan yang kedua suku tak sejenis. Suku sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contoh, 4x dan negatif 8x. Nah, ini ya variabelnya sama-sama x, pangkatnya sama-sama 1.
ya dia dikatakan sejenis. Terus 3Y pangkat 2 dan Y pangkat 2. Nah, sama-sama variabelnya Y pangkat 2, Y pangkat 2. Terus Z dan 5Z, ya sama-sama memiliki variabel Z yang pangkatnya juga sama 1. Ini yang dinamakan sejenis. Selanjutnya suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contoh, 3X dan 2X pangkat 2. Variabelnya sama-sama X, tetapi yang satu X pangkat 1, yang satu X pangkat 2. Ya, maka dia tidak sejenis. 3X Y pangkat 2 dan Y pangkat 2. Nah, perhatikan di sini Y pangkat 2, di sini Y pangkat 2, tetapi di sini ada memuat XY. Ya. 3XY, ya XY-nya ini ada. Ya, jadi dia tidak sejenis. 5A dan 5Z. Ya, 5A dan 5Z. Ini sama-sama hurufnya 5, angkanya 5, tetapi variabelnya berbeda A dan Z, maka dia dikatakan tidak sejenis. Suku suatu adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi suku-suku ini ya ada ya suku satu ya bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Terus suku 2 atau sering juga disebut dengan binom adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi. Suku 3 trinom adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh 2 operasi. Ini apa ya? Suku-sukunya bisa dilihat ini yang angka yang berwarna merah. Bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku ya disebut dengan ya suku banyak atau polinom. Ini bisa ya anak-anak perhatikan. Jadi kalau kita untuk menentukan suku ya pada bentuk aljabar itu kita lihat saja tanda operasinya. Kalau tanda operasinya tidak ada berarti itu namanya suku ya sukunya 1. Kalau tanda operasinya 1 berarti itu suku 2. Kalau dia 2 operasi berarti sukunya suku 3. Ya, kalau operasinya 4 berarti tinggal ditambah 1 aja. Berarti tambah 1, 4 tambah 1 ya 5. Berarti dia sukunya 5. Ya, jadi ya kita lihat tanda operasinya ditambahkan dengan 1, itulah banyak sukunya. Ya, kita masuk ya ke materi ya yang kita ingin pelajari, penjumlahan dan pengurangan ya pada bentuk aljabar. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar. Jadi ya penjumlahan dan pengurangan ya bentuk aljabar ini sama juga dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Tetapi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan, ini yang perlu anak-anak pahami ya. Ya, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jadi kalau suku tadi tidak sejenis, yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, tidak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Tetapi kalau untuk kita kalikan dan bagikan bisa. Ya, tetapi kalau untuk dijumlahkan dan dikurangkan, yaitu harus suku-suku yang sejenis. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif, ya, sifat penyebaran. Contoh ya di buku paket itu ya pada halaman 210 ya, bisa anak-anak buka buku paketnya halaman 210 ya. Contoh 3.4, tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Nah, perhatikan ya alternatif penyelesaiannya. Pertama kita kasih tanda kurung. Ini ada operasinya ya, karena penjumlahan berarti ya operasinya di sini tambah. Yang pertama kita jabarkan ya, kita buka kurungnya. 7A ditambah 4B
ditambah. Nah, ditambah 8A ditambah negatif 6B. Kumpulkan yang sejenis, ya, sukunya tadi yang sejenis. Kalau A dengan A kita kumpulkan, kalau B dengan B, ya, berdasarkan ini variabelnya. Lihat juga pangkatnya nanti, ya, variabel dan juga pangkatnya. Variabelnya sama, pangkatnya juga harus sama. 7A ditambah 8A, tinggal kita tambahkan koefisiennya, ya, koefisiennya yang ditambahkan. 7 ditambah 8 sama dengan 15. 4B ditambah dengan, ya, negatif 6B, ini sama dengan negatif 2B. 15A ditambah negatif 2B, ya, kita kalikan positif dikali negatif, maka di sini 15A dikurang 2B. Nah, ini tidak bisa lagi kita, ya, sederhanakan atau kita kurangkan karena variabelnya, ya, tidak sama, dia tidak sejenis. Ya, jadi cukup sampai di sini saja. Ya, 15A dikurang 2B. Selanjutnya contoh 3.5. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Perhatikan, 7A ditambah 4B dikurang dalam kurung 8A dikurang 6B sama dengan 7A ditambah 4B dikurang. Kenapa dikurang di sini? Negatif, ya, dikali dengan positif 8A. Makanya di sini, ya, negatif. Negatif dikali negatif 6B. Nah, berubah tandanya di sini jadi positif. Kita kelompokkan 7A dikurang 8A, ini 7 dikurang 8 itu sama dengan negatif A atau negatif 1A. 4 ditambah 6 sama dengan 10, ya, 10B. Jadi yang kita jumlahkan atau kita kurangkan hanya koefisiennya, ya, variabelnya tidak. Jadi jawabannya, ya, untuk, ya, pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B adalah negatif A ditambah 10B. Selanjutnya tugas. Tentukan penjumlahan bentuk aljabar berikut. Yang A, negatif 3M ditambah 4N dikurang 6 dengan 7N dikurang 8M ditambah 10. Ya, yang B-nya 15A ditambah 7B dikurang 5C dengan negatif 11A dikurang 12B ditambah 13D. 2. Tentukan pengurangan bentuk aljabar, ya, berikut. Yang A, negatif 3M ditambah 4N dikurang 6 oleh 7N dikurang 8M ditambah 10. B, 15A ditambah 7B dikurang 5C oleh negatif 11A dikurang 12B ditambah 13D. Jadi ada dua soal yang anak-anak, ya, kerjakan, ya. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Kita saat ini masih dalam keadaan, ya, pandemi COVID-19 atau virus corona. Kita harus, ya, selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat 4M. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menghindari keramaian atau kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Jadi jika kita sudah mematuhi
protokol kesehatan ya, mudah-mudahan kita terhindar dari virus corona. Amin. Ya, Bapak harapkan anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Happy studying. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.